Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu. Sebelumnya, saya dan teman-teman saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu karena telah meluangkan waktu untuk pertemuan kali ini atau wawancara kali ini. Sebelum mulai wawancara, boleh Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu, Ibu? Ya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Mbak Frida. Ibu Nurfida ya? Iya. Baik, Ibu. Sebelumnya, izinkan saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Saski Putri Sofiani. Perkenalkan, nama saya Sarah Monika. Perkenalkan, nama saya Andini Putri Minglani. Perkenalkan, nama saya Olivia Agustin. Perkenalkan, nama saya Magdalena Edina. Baik, Ibu. Sesi tanya jawab udah langsung aja, Ibu, langsung dibuka. Sarah. Baik, Bu, saya izin bertanya. Apakah boleh diceritakan kenapa Ibu memilih jurusan keperawatan, padahal di luar sana banyak jurusan-jurusan yang lebih menarik? Ya, contohnya jurusan kedokteran yang biasanya dikambing hitamkan sebagai jurusan yang sangat cemerlang masa depannya. Maaf, pertanyaannya bisa diulang? Jaringannya kurang bagus. Baik, Bu, saya ulang ya, Bu. Apakah boleh diceritakan kenapa Ibu memilih jurusan keperawatan, padahal di luar sana banyak jurusan-jurusan yang lebih menarik? Apakah Baik. terdengar, Bu? Ya, baik. Saya memilih jurusan keperawatan karena memang saya tertarik dengan perawat, dengan pekerjaan perawat, yaitu merawat dan membantu orang sakit. Dan memang sejak kecil saya sudah mempunyai cita-cita ingin menjadi perawat. Salah satunya mungkin lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan lebih cepat dan juga bisa menolong orang lain. Mungkin itu. Baik, Ibu. Selanjutnya, apa suka dukanya menjadi perawat, Ibu? Tes. Apakah suara saya terdengar, Ibu? Putus-putus. Saya ulang ya, Ibu. Ya. Bagaimana suka dukanya menjadi perawat, Ibu? Suka dukanya menjadi perawat, ya jika kita sedang berada di rumah sakit dan bertemu dengan keluarga. Maaf, Ibu. Apakah boleh diulang? Soalnya barusan putus-putus. Iya, baik. Suka dukanya menjalani tugas sebagai seorang perawat, sukanya kita bangga menjadi seorang perawat yang bisa membantu, menolong, dan merawat orang sakit, sukanya. Sementara dukanya itu kadang-kadang pekerjaan kita itu sebagai seorang perawat dianggap hina.
tidak semua orang menganggap pekerjaan perawat itu bagus dan baik dan mulia, karena kadang ada beberapa orang yang menganggap pekerjaan perawat itu seperti pekerjaan pembantu katanya, menolong orang sakit. Itu sebagian dari dukanya. Tapi sukanya ya kita sebagai perawat harus bangga karena kita bisa melayani dan membantu orang yang sedang sakit membutuhkan pertolongan kita. Jelas? Baik, Ibu, sudah jelas. Untuk selanjutnya ada pertanyaan khusus mengenai pergaulan bebas, Ibu. Sebelumnya saya ingin bertanya dengan Ibu, kan pergaulan bebas nih sekarang lagi marak-maraknya ya Ibu. Banyak sekali remaja-remaja sekarang ini salah pergaulan. Nah, gimana cara Ibu supaya anak-anak Ibu tidak terlibat dalam pergaulan bebas tersebut, Ibu? Maaf, Ibu. Apakah suara saya terdengar? Apakah suara saya terdengar, teman-teman? Terdengar. Gimana Ibu? Ibunya keluar masuk ya? Halo? Halo Ibu. Iya, koneksinya kurang bagus sepertinya ini. Ya, Ibu tidak apa-apa. Nah, gimana Ibu? Ada Saya lagi ulangin. Iya, boleh diulang pertanyaannya. Baik Ibu. Dengan adanya pergaulan bebas yang saat ini sedang marak-maraknya, gimana caranya Ibu supaya anak Ibu tidak terjerumus ke dalam faktor pergaulan bebas itu, Ibu? Baik. Sebagai orang tua, tentu tidak menginginkan anaknya terjun atau masuk ke dalam pergaulan bebas. Maka sebagai orang tua atau sebagai ibu, kita atau saya akan menciptakan keakraban antara anak dan orang tua, terus menciptakan komunikasi yang terbuka, saling bertukar cerita, berkomunikasi, komunikasi yang baik. Dan juga harus memantau setiap kegiatan anak di luar rumah, dengan siapa dia berteman dan dengan siapa dia bergaul, agar kita tahu batas-batas. Bagaimana? Apakah jelas? Apakah bisa diulangi? Ya Ibu, mohon maaf. Barusan suaranya putus-putus. Oh iya, baik.
Bisa minta tolong diulang ya, Ibu? Mohon maaf. Halo, apakah jelas? Selamat malam. Halo, Sudah selamat malam. jelas, Ibu. Ya, selamat malam. Jika Halo. jaringan... Iya, Ibu. Apakah suara saya terdengar? Baik, mungkin bisa diulang ya. Iya, Ibu. Kalau semisal sinyalnya kurang bagus, Ibu boleh off cam aja, Bu. Siapa tahu Oke, dengan oke. off sinyalnya bisa lebih membaik. Halo, tes. Apakah jelas? Sudah terdengar jelas, Ibu. Oke, mungkin bisa diulang lagi agar lebih jelas. Baik, Ibu. Halo? Baik. Mulai dari soal saya lagi, Ibu. Oke, baik. Boleh. Pertanyaan saya. Baik. Bagaimana cara Ibu supaya anak Ibu tidak terjun ke dalam pergaulan bebas, Ibu? Baik. Cara agar anak kita tidak terjun ke dalam pergaulan bebas, mungkin dengan menciptakan keakraban antara orang tua dan anak, menciptakan komunikasi yang baik, komunikasi yang terbuka satu sama lain, jadi saling berkomunikasi, saling bertukar cerita. Selain itu, kita juga dapat memantau dan mengawasi kegiatan anak. Itu mungkin cara agar anak kita tidak terjun ke dalam pergaulan bebas. Baik, Ibu. Selanjutnya, nah, tanggapan Ibu terkait dengan pergaulan bebas, Ibu? Halo? Pergaulan bebas itu sendiri kan adalah kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial sehingga menyebabkan terjadi tindakan kriminal. Terus tanggapan saya adalah jadi pergaulan bebas itu sangat tidak baik. Pergaulan bebas itu kan contohnya seperti merokok, minum alkohol, tawuran, dan konsumsi obat, dan seks bebas. Itu disebabkan karena adanya nilai agama yang kurang, gaya hidup yang kurang baik, dan dari faktor lingkungan keluarga.
Baik, Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya, gimana cara Ibu untuk menyadarkan atau memberitahu jika pergaulan bebas memiliki dampak negatif yang sangat banyak, Ibu? Cara kita memberikan penjelasan bahwa pergaulan bebas itu sangat tidak baik dan banyak dampak negatifnya dengan memberikan edukasi. Kita dapat memberikan edukasi atau pengetahuan tentang akibat buruknya dari pergaulan bebas itu. Salah satunya akibat buruknya kan seperti dapat merusak masa depan dari anak itu sendiri, seperti hamil di luar nikah atau kecanduan obat, dan bisa juga menyebabkan penyakit lain seperti penyakit HIV yang tidak obatnya. Jadi kita harus menjelaskan, memberikan edukasi, memberikan penjelasan semaksimal mungkin bahaya dari pergaulan bebas itu kepada anak remaja atau anak-anak kita. Mungkin seperti itu. Baik, Ibu. Terima kasih. Apakah yang lain ada pertanyaan untuk Ibu? Maaf Ibu, saya izin bertanya. Apa menurut Ibu ada hubungan antara pergaulan bebas dengan kenakalan remaja? Jelas antara pergaulan bebas dan kenakalan remaja itu saling ada hubungannya. Jika kita membiarkan anak kita bergaul bebas dengan siapa saja, maka akan menyebabkan pergaulan bebas. Bahkan bisa menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti seks bebas sehingga menyebabkan kehamilan di luar nikah atau menyebabkan dia menjadi pecandu narkoba. Mungkin itu akibat dari hubungan antara pergaulan bebas dengan kenakalan remaja. Udah Ibu, saya boleh nanya pertanyaan lagi? Iya, boleh. Menurut Ibu tentang penampilan fisik sebagai salah satu sikap dari pergaulan remaja itu gimana? Penampilan fisik itu sendiri itu merupakan suatu aspek penting bagi remaja dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari. Karena mereka mempunyai standar tertentu dalam menjadi sosok ideal yang mereka dambakan. Misalnya mereka ingin cantik, seperti punya wajah mulus, postur yang tinggi, dan berkulit putih. Namun tidak semua remaja memiliki kondisi fisik seperti itu. Karenanya remaja harus bisa belajar menerima dan memanfaatkan bagaimana kondisi mereka. Dan sebagai remaja harus menanamkan keyakinan bahwa keindahan lahiriah bukan hanya dari kecantikan saja. Kecantikan itu bisa dari hati, akhlak, dan kepribadian yang baik. Oh, baik. Satu pertanyaan lagi ya, Ibu. Faktor keluarga dapat memicu terjadinya pergaulan bebas kah? Halo? Apakah faktor keluarga dapat memicu terjadinya pergaulan bebas, Ibu? Iya, itu ya keluarga dapat memicu terjadinya pergaulan bebas. Mungkin disebabkan karena kurangnya pengawasan dan keterbukaan keluarga dalam perkembangan anak akan sangat mempergauli pergaulan anak. Sehingga anak akan dengan mudah bebas memilih pergaulan tanpa berpikir dari dampak negatifnya. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin yang lain ada ingin yang bertanya? Baik Bu, saya izin bertanya Bu. Bagaimana caranya untuk membangun pola asuh yang baik terhadap anak remaja zaman sekarang agar mereka mau terbuka? Karena anak-anak remaja zaman sekarang itu terkenal tertutup dan sulit diberitahu. Bisa diulang pertanyaannya? Bagaimana caranya untuk membangun pola asuh yang baik terhadap anak remaja zaman sekarang? Karena anak remaja zaman sekarang tuh terkenal sulit diberitahu dan tertutup. Jadi salah satu hal yang penting bagi orang tua untuk membangun pola asuh yang baik yaitu dengan komunikasi yang baik dengan anak.
sejak awal sedini mungkin untuk topik-topik yang lebih umum. Jangan ada komunikasi tertutup atau komunikasi perintah seperti perintah, menginterogasi, mengabaikan perasaan, sarkasme, atau mengalihkan pembicaraan. Karena komunikasi tidak tiba-tiba bisa lancar begitu saja, apalagi untuk topik yang bersifat sensitif. Jenis komunikasi bloker tersebut biasanya membuat anak tidak ingin berkomunikasi dengan kita. Jadi jika anak bertanya seputar topik sensitif, hal yang perlu diingat orang tua, kita harus mengecek maksud dari pertanyaan anak tersebut dan tingkat pemahamannya, dan gunakan istilah yang benar. Kita dapat juga mengecek juga pertanyaan dia atau temannya, dan sambungkan dengan nilai keluarga dan agama agar anak tahu batasan-batasannya. Baik, yang lain apakah ada pertanyaan? Baik, Ibu. Saya izin bertanya. Pertanyaan saya itu, bagaimana solusi untuk meminimalisir dampak negatif dan bebas bagi kalangan remaja? Cara meminimalisir dampak negatifnya dengan mengisi waktu luang dengan berbagai bakat atau olahraga. Memilih lingkungan dan teman yang baik. Menjalin serta menjaga hubungan yang harmonis dengan orang tua. Baik, Ibu. Pertanyaan yang kedua, kenapa sih pergaulan bebas itu dapat merusak masa depan bangsa, terutama bagi kami kalangan remaja? Karena pergaulan bebas ini dapat merusak masa depan bangsa karena dampaknya sangat besar. Dampaknya dapat merusak masa depan pelajar, dapat memicu terjadinya kehamilan di luar nikah dan terjadinya pernikahan dini. Selain menyebabkan kehamilan di luar nikah, pergaulan bebas ini juga bisa memicu penyakit kelamin dan penyakit lainnya. Baik, Ibu. Pertanyaan yang terakhir. Kegiatan positif apa saja sih yang bisa kami lakukan sebagai remaja dalam hal pergaulan yang sehat? Mungkin yang dapat dilakukan dengan bersikap dan berbicara sopan, dan biasakan untuk memberi dan berbagi, berpenampilan fisik yang baik, menghindari dari pembicaraan yang kurang bermanfaat, bersikap peduli, dan juga rendah hati, dan yang penting jadilah diri sendiri. Baik, Ibu. Terima kasih. Baik, Bu. Nama saya Olivia Agustin, ingin bertanya, apa faktor bagi seorang remaja yang melakukan penyimpangan, terutama yang mengonsumsi narkoba? Halo? Halo? Ya. Ya, Bu. Perkenalkan, nama saya Olivia Agustin. Saya ingin bertanya, apa faktor bagi seorang remaja yang melakukan penyimpangan, terutama yang mengkonsumsi narkoba? Halo, Ibu. Halo, bisa diulang? Apa faktor seorang remaja yang melakukan penyimpangan, terutama yang mengkonsumsi narkoba? Faktor remaja melakukan penyimpangan, faktor yang terpenting
Faktor menurut saya adalah faktor pergaulan bebas dan juga stres. Kembali lagi bahwa mungkin kurang bisa memanajemen emosional mereka dan juga kurang bisa memanajemen pola pikir mereka dan tidak mampu mengendalikan emosi, mengendalikan nafsunya, sehingga di dalam menyikapi segala permasalahannya mereka lebih cenderung inginnya instan. Sementara jalan yang instan ini adalah lari dari kenyataan. Mereka akan lebih mudah sekali mendapatkan barang-barang. Jadi menurut saya adalah kuncinya adalah karena faktor pergaulan. Baik, Bu. Pertanyaan yang kedua, program apakah yang bisa dilakukan untuk mengurangi penyimpangan yaitu penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja saat ini seperti remaja SMA, SMK, ataupun mahasiswa, Baik, menurut saya yang paling efektif adalah ikut kegiatan sekolah. Karena ada beberapa organisasi di luar pendidikan, yaitu organisasi umum, yang sebenarnya kepentingannya adalah sama, untuk mengelola, membina, dan membimbing anak-anak remaja agar mereka terhindar dari narkoba dan seks bebas. Jadi kegiatan-kegiatan yang paling efektif menurut saya melalui kegiatan sekolah seperti misalnya tentang bahaya dari seks bebas tadi dan juga bahaya dari narkoba. Mungkin bisa saja mendatangkan narasumber dari BNN, Badan Narkotika Nasional, yang dimana mereka siap selalu untuk memberikan dukungan kepada anak-anak sekolah. Baik, Bu. Pertanyaan yang terakhir, menurut Ibu cara penanggulan apa yang tepat untuk masalah seperti pergaulan bebas saat ini, Bu? Halo? Halo, Bu. Ya? Pertanyaan yang terakhir ya, Bu. Menurut Ya? Ibu, cara penanggulan apa yang tepat untuk masalah seperti saat ini, yaitu pergaulan bebas? Menurut saya, nilai-nilai keyakinan atau nilai agama yang perlu mereka kaji, yang sangat penting. Sangat penting di sini juga adalah peran orang tua. Jadi fondasi yang paling utama adalah nilai-nilai dari keyakinan mereka sendiri, dan selanjutnya orang tua akan menyerahkan atau akan memberikan referensi kepada anak-anaknya, misalnya melalui organisasi-organisasi remaja, atau mungkin ada tambahan kajian-kajian agama melalui pondok pesantren, atau yang lainnya. Karena itu bisa dilakukan di luar jam sekolah, saya kira mungkin yang tidak mengganggu kegiatan sekolah mereka. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, Bu. Ini sangat menarik sekali ya, Bu ya. Saya mau bertanya, Bu. Salah satu indikator pergaulan bebas ini seperti yang dibilang sama Olive adalah penyalahgunaan narkoba ya, Bu ya. Kira-kira berapa lama masa rehabilitasi pengguna narkoba? Lalu jika mereka telah direhabilitasi dan sembuh, apakah mereka ada kemungkinan untuk kembali menggunakan narkoba? Program residensi jangka pendek di panti rehabilitasi narkoba biasanya akan memberikan perawatan untuk jangka waktu tertentu. Dengan cara ini, seorang remaja pecandu akan tinggal di pusat pemulihan atau panti rehabilitasi selama 30, 60, atau 90 hari sebelum diperbolehkan pulang. Tergantung dari jenis narkoba yang dikonsumsi oleh si korban. Dalam pengetahuan dunia medis, 70% dari jumlah pecandu narkoba yang telah melalui program rehabilitasi memiliki kecenderungan untuk relapse atau kambuh menggunakan narkoba kembali. Baik, Bu. Berarti bisa kembali menggunakan narkoba ya, Bu ya?
Dari saya cukup. Apakah ada yang lain pertanyaannya? Apakah ada yang mau bertanya lagi? Sepertinya sudah tidak ada. Baik, Ibu. Terima kasih atas waktu yang Ibu luangkan untuk kami. Mohon maaf sekali Ibu telah mengganggu waktu istirahat Ibu. Oke, terima kasih kembali. Selamat malam. Semoga sukses buat kalian ya. Amin. Terima kasih Ibu. Sekali lagi terima kasih ya Ibu. Maaf mengganggu waktunya. Terima kasih Bu. Selamat malam. Selamat malam kembali. Malam Bu. Malam Bu, terima kasih. Selamat malam, Bu. Terima kasih. Baik, sebelum diakhiri, kita akan izin live ya. Kita akan mengadakan sesi foto terlebih dahulu ya, Bu. Bisa di on cam terlebih dahulu, Bu. Baik. Saya mulai foto ya, Bu. Ya? Ya, baik. 1, 2, 3. Baik. Baik, Bu, sudah. Baik, Bu, boleh. Selamat malam. Saya izin live ya. Ya, baik. Saya izin live ya. Baik, Bu. Baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih.